a little bit of view about what we do at KSE. Makan doang, tapi ternyata ada tugas untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya menyambut undangan kami. Acaranya memang sifatnya tadi seperti Rani sampaikan, casual, ramah tamah sama semua stakeholder di KSE. Karya Salemba 4 atau kita bilang KSE ini sebenarnya adalah suatu kegiatan memberi beasiswa ke mahasiswa yang udah kita lakukan sejak 29 tahun yang lalu. Dari 8 founder ini mereka 29 tahun yang lalu decided untuk memberikan beasiswa ke 3 mahasiswa waktu itu. Jadi sekarang 29 tahun kemudian kita sudah berkembang, sudah memberikan beasiswa ke kurang lebih dari 24.000 mahasiswa. Dan kita sudah bekerja sama dengan 35 universitas di Indonesia. Nah, ini tentunya tidak lepas dari dukungan yang tidak henti-hentinya dari para semua stakeholder, simpatisan. Programnya KSE sendiri pun berevolusi selama 29 tahun terakhir. Jadi, karena fokus dari KSE ini adalah memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu, KSE juga meluncurkan program-program yang tidak hanya untuk membantu meningkatkan kemampuan akademis, tapi juga meningkatkan soft skill mereka. Jadi kita meluncurkan program-program yang ada banyak pelatihan dan coaching supaya mereka lebih siap menghadapi dunia kerja. Nah, kita tidak berhenti di situ aja. KSE juga dalam perkembangannya, terutama beberapa tahun terakhir, kita juga ingin melibatkan mahasiswa penerima untuk terlibat di pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita luncurkan program community development macam-macam. Temanya termasuk di lingkungan hidup, termasuk di pendidikan, misalnya mengajar anak SMP atau SD. Untuk lingkungan hidup seperti bank sampah, kegiatan membina UMKM, dan lain-lain. Jadi ada customize juga, banyak program-program berdasarkan masukan dari para donatur kita. Kita juga bisa sesuaikan fokusnya, customize, dan bisa memenuhi kebutuhan donornya juga. Saat ini KSE ini memang sedang coba mereformulasi ya ke depan sustainability-nya KSE. Kenapa saya bilang sustainability? Karena pemberian beasiswa di KSE ini memang benar-benar tergantung dari dana yang kita dapat. Jadi setiap tahun kita mengumpulkan dana dan sejumlah itulah yang kita salurkan ke beasiswa. Aplikasi yang masuk setiap tahun itu kurang lebih 25.000 plus minus. Jadi pernah 30.000, pernah 20.000. Jadi less than 10% yang kita bisa award beasiswanya karena dana yang ada. Nah, Pak Chairman dan ini yang Bapak Ibu yang tahu dan mungkin majority sudah tahu, Pak Chairman dari Capital International. Dan biasanya Capital International visit Indonesia mungkin once a year atau twice a year, dan biasanya Chairman selalu ingin punya aktivitas dengan KSE, because Chairman has been supporting KSE since 1998. Jadi ya dalam rangka kunjungan investment visit, jadi kita culik untuk sore hari ini sekitar 2 jam Chairman untuk hadir di kegiatan KSE. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak kepada kehadiran Bapak dan Ibu, dan ini kegiatan memang sudah 29 tahun, dari tahun 95 yang berawal dari memberikan beasiswa kepada 3 mahasiswa di FEUI pada saat itu. Kemudian tahun 98 menjadi yayasan supaya bisa cari funding dari korporasi, dan disitulah Chairman mulai ikut since 1998. In 1998 we know that was during the crisis, Indonesian economic crisis in 1998. So at that time we had Pak Pramukti from NISP join us. Kemudian kita bisa ngasih menjadi 30 mahasiswa. Setelah Pak Pramukti join, kemudian naik jadi 50, naik jadi 100 ya, mulai dengan beberapa korporasi join. Nah, saat ini setiap tahun sekitar 2.000 mahasiswa. Jadi memang caranya adalah
karena fundingnya juga bukan berlebih-lebihan. Jadi ya kita setiap tahun kita lihat kita punya funding berapa, kemudian setiap tahun kita lakukan round 25,000 applicants. Sementara fundingnya ya hanya sekitar 2.000 mahasiswa. Pernah kita punya funding cukup untuk 3.000 mahasiswa. Jadi sekarang kita funding sekitar 2.000 mahasiswa. Chairman selalu bilang harusnya kita harus mampu membiayai 10.000 students every year. So he keep pushing me. Kalau di kantor saya bos, tapi kalau di KSE ini bosnya nih Chairman. Ya, you are my boss at KSE. Jadi Chairman has been giving us spirit, energy to keep grow KSE. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa ikut membangun Indonesia bersama KSE, because Chairman believe and we all believe that actually who will make Indonesia getting stronger and stronger, maju tambah maju adalah is about human resource. Ya, human resource di pemerintahan, dan kalau kita bilang pemerintahan, human resource, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ya Pak Seto. Pemerintahan daerah beda-beda kualitasnya ya. Human resource di korporasi besar, korporasi kecil, human resource di berbagai bidang, itulah yang akan membuat maju Indonesia. Jadi kita berusaha supaya KSE bisa kontribusi kepada kemajuan Indonesia. Kami sendiri juga membuka pintu untuk berbagai kalangan partisipasi sebagai pengurus KSE, karena ini dari pengalaman. Jadi awalnya memang hanya alumni FUI Pak, kami melihat dengan kami membuka diri, jadi sekarang alumninya pengurusnya dari berbagai alumni seperti Rani, dari overseas graduate gitu ya, dan berbagai teman-teman yang lain. Itulah yang membuat KSE bisa bertahan 29 tahun, dan juga yang bisa membuat KSE bisa bertahan 29 tahun adalah karena keterlibatan dari para penerima beasiswa. Jadi para penerima beasiswa itu mereka membentuk organisasi, mereka yang memberikan support untuk kami membuat aktivitas di 35 universitas dari Aceh sampai Papua, dari Manado sampai Kupang ya, ada universitasnya. Sekarang saya kalau pas keluar kota Pak Seto, saya kalau pas keluar kota saya usahakan saya bisa ketemu dengan ya teman-teman penerima beasiswa KSE atau alumni, dan sekarang sudah ada alumninya. Alumninya pun sekarang sudah juga berkontribusi memberikan funding kepada KSE. Mungkin itulah saja dari saya. Again, thank you very much for coming. Kami memang fokus ke 3 bagian, yaitu pendidikan, sosial, dan kesehatan, but the most is education gitu. Jadi program-program kami selain misalnya waktu during COVID kita giving a donation dan beasiswa kepada yang mereka anak-anak yang parentsnya kena COVID dan meninggal sehingga mereka jadi yatim piatu gitu ya. Tapi kita juga pengen develop program beasiswa yang lebih menarik untuk organisasi juga push gitu ya. Jadi sampai dari 2019 sampai hari ini sudah sekitar 120 mahasiswa yang kami dukung. Kami mengemasnya pernah dalam program seperti diversity. At that time mungkin diversity issue in Indonesia has been quite mengganggu gitu ya untuk kami di organisasi. Jadi kami pengen membentuk sebuah Indonesia kecil mungkin ya. Jadi kami memilih 30 mahasiswa dari berbagai pulau dan juga berbagai agama gitu ya, dan suku dan ras, supaya mereka bisa bersatu bareng-bareng gitu, bahwa jadi satu Indonesia kecil. Lalu yang terakhir juga mungkin yang bisa aku sharing, kami sebagai power plant ini kadang-kadang gender diversity-nya agak nggak balance gitu ya. The company 85% is mostly male, only 15% and less even. Sekarang jadi 10% is female. Karena female in terms of technician, di elektro, di mesin gitu agak kurang. Jadi kami dengan KSE ini kerjasamanya
kami pengen cari nih rekrutmen juga sekaligus gitu. Semuanya perempuan kayak Sri Kandi gitu ya, 30 yang jagoan-jagoan di teknik industri, teknik elektro, mesin, lingkungan gitu. Yang untuk kedepannya nanti kita bisa hire juga gitu, ajak mereka gabung gitu. Dan kebetulan sudah ada satu yang join dengan kami di perusahaan, dan harapannya ini lagi ke depan kita kembangkan. Jadi itu juga meningkatkan level of female employees dari 10% ini kita pengen tingkatkan ke 15% gitu harapannya. Nah, jadi selain itu juga KSE memberikan tadi yang mungkin Bang Sangap sudah mention juga tentang community development. Jadi kami lokasinya ada di daerah Bekasi Utara, Babelan, Desa Muara Bakti di sana. Jadi dari tim KSE juga membentuk sebuah program dengan lingkungan ya, masyarakat desa. Contohnya dengan membuat bank sampah yang sudah berjalan bersama dengan Karang Taruna setempat. Lalu ada pembuatan UMKM juga di sana, dan itu juga sangat menarik dan di welcome very well dari masyarakat di desa gitu ya. Sehingga KSE ini memberi banyak warna yang baik juga di Cikarang Listrindo, dan kedepannya akan juga diteruskan kerjasama ini gitu. Nah, mungkin untuk saya pribadi juga saya ikut diajak sebagai pengurus gitu ya. Selain karena ada nuansa networking dari kampus di FEUI, tetapi akhirnya juga ngajak teman-teman gitu yang 2003 tadi joinan gitu. Waktu itu tema yang kami usung karena kami reunian 20 tahun, kita juga pengen embrace female inclusiveness and diversity, kita memilih semuanya perempuan waktu itu 20 orang. Nah, mungkin itu sih sedikit sharing daripada saya pribadi sebagai donor dan juga dari perusahaan. Semoga juga dari Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa ikutan juga membangun Indonesia yang seperti tadi Pak Mirza mention. Let's build Indonesia together. Terima kasih. Tadi development program tidak sekali kita ada community affair, tapi juga menjadi program yang reguler di kami. Semua karyawan boleh dibilang paling tidak sekali itu dalam setahun itu sudah bersatu melakukan dalam kegiatan politik. Dan kami merasa juga ini rasanya jauh lebih kompak itu kalau kegiatannya itu sehari-hari dibandingkan ini kegiatan istilahnya ekstrakurikuler di luar kantor yang bersama-sama dan juga kembali juga karena networknya sampai 30 universitas ya ada di mana-mana. Jadi kadang-kadang juga kalau pernah mungkin ya tapi kalau kita ingin satu daerah dari Indonesia, ya kita juga lewat salah satunya sampai lewat kooperasi BRI ya kadang-kadang kita juga bisa menggunakan paguyuban mahasiswa di sana. Selain para donor dan tentunya dari dukungan tidak henti-hentinya dari Board of Trustee kita, especially Mr. Chapman. He's been with us. You've been with us 22 years ya, so that long. So thank you again for the strong committed support untuk KSE bisa sampai ke titik ini. Who here is a Telkomsel subscriber? Raise your hand if you're a Telkomsel subscriber. So my involvement with KSE goes back to 98. And in honor of Rinaldi, I'm going to do an analogy here because we used to be a part of a dinner group in the late 90s and early 2000s when we all thought Indonesia was going to fall apart. And at that point, the Dutch ran away. There really was no telephony network. And so at some point, I don't know if you know this, all of the 3G spectrum had been taken surreptitiously and had to be gotten back. And now, you can go anywhere in the country and Telkomsel works. Telkomsel holds this country together. In the early days, it was just about phones. Now you can watch movies, you can read books, you can study, listen to Harvard courses, you can do anything. And one of the key reasons Telkomsel has been successful is that their capex realization budget does not look like this. When they need that money, they get that money and they can invest that money. And everybody gets to use the network, and it makes this country stronger. Now, I've had the great fortune of occasionally getting to meet
KC students, and I cannot tell you how appreciative they are that they weren't going to get an opportunity, and now they have an opportunity, and we've had people be incredibly successful who've come out of this program. And that is what is going to make this country a different place. If you look at America now, so the way I usually tell the story was in '98, America was in great shape and Indonesia was falling apart, and today America is falling apart and Indonesia is in great shape. And the problem in America now is that people just don't, it's not fair. People don't have a sense of justice and fairness. At KSE creates that sense of fairness. We reach out all across the country, from one end to the other, to students who have very difficult backgrounds, very poor backgrounds. We give them a chance, and that gratitude comes through. I apologize, my Bahasa is horrible, but I've heard this enough to know some of what you were probably told. But it's amazing to me how someone like Telkomsel went from voice to data, etc. How KSC started in just giving out stipends. And then we started with the soft skills and doing the coaching and training. And then all of a sudden the students started to get engaged and do community development and give back. And so we are just at the beginning of this journey. And this is what makes this country stronger. But we have a CapEx problem. So the good news is, we are now we're just about 15,000 students who qualified, who we could give awards to if we had the CapEx. But we need to raise the CapEx. And this is something that, I and my family believe strong in. We are big supporters of KC because it just makes sense. If you look at the material, this has more than a 200% return. Now, Telkomsel is one of the most profitable companies in the country, and their ROE is what, 40–50%? Which is awfully high. The ROE here is over 100%. So you put the CapEx in, it's got an incredible return. So please, please, join us on this incredible journey. Guys, I want to introduce you to Chapman. He's been one of our best-selling founders. I'm going to ask him 2 questions. Chapman, can you please share when the first time you knew about KSC and why you choose KSC over other institutions to help in the meantime? So I come from a family who has a long history of being involved in social justice and philanthropic efforts, and kids are very near and dear to my heart. So in 1998, when the country was in the midst of a crisis, Laksono called me up and said, could you help us out, because several people at KSC, the founders, had lost jobs. That's right. And he explained what it was that was, he explained the mission. And it's similar to some things that we support in the U.S. And as you know, Indonesia has always been near and dear to my heart. And so I was like, sure, we'll help out. And then the next year, I got the bright idea that because we're large investors, if I hosted a dinner and invited all the stockbrokers, they'd show up because they had to show up, and they did, and some of them contributed. And then the next year's dear friend Sofian Jalil was the Minister of State and Enterprise. Right. So I got the idea, why don't we start to invite companies? And they started to show up because everybody can see just the incredible importance of the cause. And as I was saying at dinner tonight, this is sort of going to be the glue that holds the country together. The ability for kids from very impoverished backgrounds who wouldn't otherwise have the chance to sort of through their own effort lift themselves up, get a university degree, and as we've seen here tonight, there are just lots of kids who they just need that little lift, and then they're off and they're flying. And in '98, there was a sense that this country was going to fall apart. That's right. It was a really bad crisis at the time. So even more important that you give people a chance to sort of to grow and develop, because that's what's going to build this country. Is there are enough people out there who are sort of funding the best and the brightest. It's the middle, the hard workers, the kids who didn't really get a chance in life.
now to get that chance, you know, and we've grown from UE to basically all across the country, which is just, you know, it's very affirming. Thank you, Chaban. I think the trust that you've given us, and at that time the economy was really bad, but you keep donating, and you not just donating, but you also share your ideas how to enlarge the donation pool. I think that helped KSE tremendously. And then why KSE? I know I'm sure you have a lot of other institutions that you have met, that you know of. So for me, it's really about the people behind the enterprise. And so, you know, Rizal and I are dear friends, Mirza, Laksano, you, Ronnie. And so when you know the people and you can trust the people, and they're putting there, I mean, the amount of time and energy that the founders have donated to this organization just tells you that this is a great place to be. And I just feel, you know, incredibly honored to be a part of the journey. Thank you. One last question from me. So we discussed about the brief history, like the initial time when you invest in KSE. So what is your inspiration in the next 3, 5 years or 10 years for KSE? Where do you like us to be in the future? Well, I mean, what's really interesting is when I started with KSE, at that point KSE was just giving subsidies to kids. And it was, relative to what it is today, very simple. And then, you know, Anthony Solomon into food became a huge supporter, and they were the ones who came up with the idea of camps for the kids because they recognized the need for social skills. And then we took that on until we do all sorts of trainings, and then all of a sudden the kids start to give back and become involved in their community. So it's like this accelerating curve that I don't know what's going to happen next, but I'm just so excited because of where we started and all of the things that have been added, the entrepreneurial training. I'm really excited to see what it is in the future and just hang on to the coattails. We will still need you, your guidance and your partnership in the past. Please stay with us, and thank you so much for your generosity. We can't grow to this level without you. Thank you for your trust and the legacy that you give to the kids, because when it's come to education, it's something that other people cannot do, and it will help their future. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Ya, saya Marji, Head dari Diversity and Inclusion PwC Indonesia. Saya sangat senang sekali malam ini bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman dari KSE, yaitu dalam hal ini mereka memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia di seluruh tanah air yang berpotensi. Dari pembicaraan hari ini yang paling menarik buat saya, bagaimana diversity itu ditingkatkan, bahwa di seluruh tanah air kita memberikan kesempatan melalui edukasi untuk membangun negara ini. Dan malam ini ternyata para alumni dan juga donor mereka sangat baik sekali untuk mau membantu ke depan bagaimana kita bisa menjalin kerjasama untuk meningkatkan potensi dari yang perlu beasiswa. Jadi karya Salemba 4 semoga lebih bisa memberikan sumbangsi buat Indonesia. Terima kasih. Selamat malam, saya dengan Arif dari Corporate Secretary Bank Mandiri. Acara ini cukup baik, saya rasa, dengan tujuannya sebenarnya tujuan mulia ya, untuk membantu mahasiswa yang berkekurangan untuk dapat melanjutkan sekolahnya. Gitu. Dan harapannya juga mungkin ke depan, kalau tadi itu sempat disinggung bahwa Mandiri itu on-off, dalam saya mungkin ke tahun ke depan bisa kita coba pikirkan dan kita create program bersama yang mana tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan atau meningkatkan kemampuan dari segi mahasiswa dalam hal soft skill. Sebenarnya dari sebelum lulus sekolah pun harusnya sudah ditanamkan, karena itu sudah akan menjadi semacam bekal buat mereka untuk di tempat dunia kerja sebenarnya. Istilah KSE itu menurut saya menjadi wadah buat kita semua, buat selain sharing, kemudian juga kita bisa networking dan saling berbagi. Kita tetap jangan putus silaturahmi dengan teman-teman KSE semua di sini, karena kita pasti sudah banyak anak-anak KSE yang sudah melalang lintang di seluruh daerah, termasuk di seluruh negara yang bekerja sampai kuliah ya di S2.
Jadi nanti jika dibutuhkan, siapa tahu bisa kembali lagi dan bisa berkumpul kembali dan kita saling sharing dan bisa memberikan yang terbaik buat KSE dan Indonesia. Yang pasti ada benefit buat saya sendiri ya, saya sendiri sebagai penerima Best of KSE yang dibilang itu angkatan pertama ya, 2007-2008 yang kita tahu baru sedikit yang menerima di beberapa universitas, hanya sekitar 7. Dan alhamdulillah sekarang KSE sudah besar sekali, sudah sampai lebih dari 35 universitas dan 21 provinsi ya. Jadi kita punya satu visi yang sama, yang memang dibangun dari teman-teman yang mendapatkan beasiswa dan nanti ketika berkumpul dan mereka sukses semua bisa membangun lagi lebih baik. Yang saya rasakan dulu memang karena secara jumlah itu tidak terlalu banyak dan hanya beberapa universitas yang ada di Jawa, sehingga silaturahmi dan komunikasinya lebih gampang. Jadi mungkin kita bisa sering ketemu dan bisa sering saling sharing. Cuma untuk yang sekarang ini memang sangat besar sekali. KSE sekarang ini luar biasa, lebih besar, lebih banyak. Istilahnya kalau dikumpulkan dalam satu stadion itu bisa satu GBK itu bisa penuh ya, karena mungkin hampir dalam 1 tahun tuh penerimanya banyak sekali.